Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah Hadis Tarbawi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilma Fauzia selaku moderator pada acara siang hari ini, dan teman saya Zafira Hasna, ada Ervina Sari, ada Fajriyah Nuraini, ada Iis Ismatul Aliyah, ada Ihsan Sayyidi. Kelompok kami di sini akan sedikit menyampaikan materi hadis tentang macam-macam syahid. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama yaitu Iis Ismatul Aliyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai syahid. Slide selanjutnya. Nah, apa itu syahid? Langsung aja slide selanjutnya, Vina. Nah, syahid dalam bahasa Arab berasal dari kata syahada yashhadu syahadatan yang berarti menyaksikan. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, itu orang yang mati syahid adalah seorang muslim yang meninggal dalam perjuangan melawan orang kafir dengan salah satu sebab memerangi mereka sebelum peperangan selesai, seperti orang kafir berhasil membunuhnya gitu, atau ia terluka oleh senjata orang muslim yang salah sasaran, atau juga ia terkena pedangnya sendiri. Nah, kemudian sedangkan dalam istilah agama, syahid ini diartikan sebagai orang yang gugur di medan juang dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Nah, namun penggunaan kata gugur ini tidak sependapat dengan Al-Damighani, karena menurutnya syahid selain diartikan sebagai orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga dapat diartikan sebagai orang yang menyaksikan kebenaran. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada hadis mengenai syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharrahu fa syakarallahu lahu faghara lahu wa qala asyuhada'u khamsatun al-mabtunu al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wasahibul hadmi wasyahidu fis sabilillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Ya, artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak kalah seseorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Nah, beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Yang pertama, orang yang mati akibat penyakit taun. Nah, taun ini yaitu wabah. Kemudian yang kedua ada orang yang mati sakit perut. Kemudian ada orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan yang terakhir orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis Bukhari Muslim. Nomor hadis 4940.
Nah, kemudian di sini ada syarah hadis. Nah, di sini ada kalimat, tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Jadi dalam hadis ini tuh menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. Jadi misalkan kalau kita lagi di jalan terus nemuin ranting, kita menyingkirkannya gitu atau mindahin ke tempat yang lebih aman gitu supaya orang itu nggak terkena ranting tersebut. Nah itu sebagian dari iman yang paling rendah gitu. Maksudnya kayak perbuatan baik, termasuk perbuatan yang baik gitu. Kemudian An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Itu adalah yang pertama itu penderita sakit perut, itu seperti diare, kemudian penderita edema atau busung air, kemudian orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Jadi mabtun di sini tuh ya kayak seperti sakit perut, diare, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada kata algoriko. Nah, algoriko ini yaitu orang yang mati tenggelam di dalam air. Dan kata Swahibul Hadmi itu adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Zakira Hasna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mati syahid menurut pendapat para ulama. Kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Nah, maksud saat ini yaitu selain yang gugur di medan pada di akhirat akan mendapatkan pahala pun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Jadi para ulama berpendapat bahwa orang yang meninggal selain gugur di medan perang itu tiga macam mati syahid. Yang dua diakui dan yang terakhir dicoret. Nah, yang pertama itu syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Maksudnya orang ini di dunianya diakui oleh orang-orang itu bahwa dia itu mati syahid. Contohnya menjadi syuhada, menjadi ini jihad di jalan Allah dan lillahi ta'ala. Nah, berikutnya di akhirat juga oleh Allah diberi gelar syuhada atau syahid karena dia beriman dan bertakwa serta dia jihad di jalan Allah dan lillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu ada syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas yang telah dijelaskan oleh rekan saya ya, yang awal. Nah, di sini yaitu misalkan kita di dunia ini meninggal pada umumnya tidak dikatakan syahid oleh orang-orang setempat, tetapi oleh Allah diberi gelar syahid. Kenapa? Karena kita semasa hidupnya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contohnya, kita di era pandemi ini, kita tidak terkena pandemi, tapi kita meninggal. Selama hidup kita, kita itu beramal soleh, rajin beribadah, intinya bertakwa dan beriman gitu ya kepada menjadi syuhada gitu. Kenapa? Karena syahid di dunia tetapi tidak syahid di akhirat, yaitu orang-orang yang haus akan harta rampasan. Contohnya mohon maaf keluar terkendala sinyal. Nah, dilanjut ya. Poin yang ketiga ini, syahid di dunia tetapi tidak syahid di akhirat, yaitu orang-orang yang haus akan harta rampasan perang. Nah, contohnya gini, kita jihad nih, tetapi kita itu jihad karena ingin dipuji oleh orang-orang, ingin diagung-agungkan oleh orang-orang bahwa kita tuh, tetapi tidak ada lagi nih contoh yang kedua, orang ini jihad, tetapi dia itu jihad untuk menyelamatkan kaumnya, otomatis tidak lillahi ta'ala. Nah, itu menurut Rasul, mereka itu yang dua golongan itu tidak dikatakan syahid karena dia berjihad bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, dikarenakan oleh maksud lain. Maaf, slide selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis golongan mati syahid hadis ya, yang udah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama mati karena wabah, yang kedua mati karena penyakit di perut, yang ketiga mati karena tenggelam, yang keempat mati karena tertimpa reruntuhan, dan yang terakhir mati karena jihad fisabilillah. Nah, yang pertama yaitu mati karena wabah. Nah, kita kan sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19. Nah, jika kita tertimpa, jika kita terkena dampak wabah, kita seharusnya jangan mengeluh. Nah, kita tuh harus bersyukur. Ya, kita terkena wabah ini karena sedang diuji. Nah, bentuk ujian dari Allah itu bentuk Allah sayang kepada kita. Nah, bahkan jika kita meninggal karena wabah tersebut, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang syahid. Tetapi syaratnya kita harus beriman dan bertakwa. Nah, yang kedua yaitu mati karena penyakit di perut. Maksudnya segala sesuatu penyakit yang ada di perut kita. Contohnya kita meninggal karena penyakit mah atau lambung atau apapun itu yang ada di perut kita gitu, yang sakitnya tuh ada di perut kita. Nah, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang syahid. Nah, yang ketiga yaitu ada mati karena tenggelam.
mati karena tenggelam di suatu danau atau suatu kolam, insya Allah kita termasuk orang-orang mati syahid. Nah, yang keempat yaitu ada mati karena tertimpa reruntuhan. Contohnya kita mengalami bencana gempa bumi, lalu kita meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan rumah atau pohon atau apapun itu yang sifatnya kita tertindih. Insya Allah kita masuk ke dalam golongan mati syahid. Nah, yang terakhir ini yang paling mulia yaitu mati atau wafat karena jihad fisabilillah. Sudah jelas ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan lillahi ta'ala, maka di dunia pun dia syahid dan di akhirat pun dia syahid ya. Nah, ini semua termasuk golongan orang yang mati syahid. Nah, lalu di sini ada 7 keutamaan orang yang mati syahid. Nah, dalam satu hadis Nabi disebutkan orang yang mati syahid akan mendapatkan 7 puni seluruh dosanya pada saat awal terbunuhnya. Nah, orang yang mati syahid ketika dia meninggal maka seluruh dosanya akan diampuni, akan kisah orang yang membunuh 99 orang. Nah, lalu dia ingin bertobat, ingin berhijrah. Nah, lalu dia pindah tuh ke suatu kota karena ingin bertobat, ingin sungguh-sungguh berhijrah menjadi lebih baik, gitu, menjadi orang muslim. Nah, di suatu perjalanan dia meninggal. Nah, 2 malaikat itu saling berebutan karena ini harus masuk ke neraka nih karena dia sudah banyak membunuh orang. Tetapi malaikat yang satu lagi tidak, dia ini sedang di perjalanan ingin bertobat gitu. Nah, lalu si malaikat itu mengukur jarak yang lebih dekat dengan tempat yang dia dituju. Nah, ternyata lebih dekat ke kota yang ingin dia tuju. Nah, maka orang tersebut masuk surga gitu, termasuk golongan orang syahid. Nah, yang kedua yaitu diperlihatkan di dunia tempatnya di surga. Yang ketiga, selamat dari fitnah kubur. Yang keempat, diselamatkan dari hari yang sangat mencekam, yaitu hari kiamat. Yang kelima, akan dipasangkan di atas kepalanya sebuah mahkota kebesaran, yaitu dari yakut, yang nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Yang keenam, akan dinikahkan dengan 72 bidadari atau bidadara. Nah, yang terakhir, akan diperbolehkan memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Dan ia berkata hadis ini derajatnya hasan, yaitu sahih ya. Nah, itu semua 7 keutamaan orang yang mati syahid. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Terima kasih kepada pemateri terakhir yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah semua materi pada siang hari ini sudah disampaikan semua. Jika audiens ada yang kurang mengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, apakah saya diizinkan untuk masuk?
Silahkan, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Aini Nur Rahmawati. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat. Izin bertanya ya, pada kelompok kalian, ini emang pemahaman saya yang kurang atau gimana? Izin bertanya nih, kalau misalkan ada seseorang yang mati, itu karena dikeroyok massa atau dikeroyok warga ini, itu gimana ya? Apa termasuk dia itu bisa dikatakan mati syahid atau gimana? Padahal dia itu dikeroyok ya karena dia itu dizolimi gitu. Itu apa bisa dikatakan mati syahid atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak ini ya. Minta waktunya untuk berdiskusi ya, Kak. Iya. Mohon maaf kepada penanya tadi, itu dikeroyoknya karena dizolimi atau kayak gimana? Jadi dia tuh dikeroyok karena ada yang bilang bahwa dia tuh yang melakukan perbuatan yang tercela gitu. Jadi si warganya ini tuh nggak tahu padahal dia ini nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi intinya difitnah gitu ya? Iya. Ini dan Mak. Warganya ini tuh dia tuh dapat dosa apa enggak ya gitu, soalnya kan dia juga nggak tahu ya. Ini kalau kan tadi ada 5 golongan ini ya, orang-orang mati syahid. Kalau dikeroyok itu tidak termasuk golongan, tetapi jika dia selama hidupnya itu soleh gitu, ahli ibadah, pokoknya imannya tuh beriman dan bertakwa gitu ya. Nah, insya Allah bisa dikatakan syahid. Nah, orang yang mengeroyoknya itu pasti
Mohon maaf, tadi pemateri terkendala sinyal ya. Maaf ya, sinyalnya jelek. Aduh ya Allah. Iya, jadi kalau dia difitnah, misalnya difitnah selain apa gitu, selain maling gitu. Nah, insya Allah dia itu kan termasuk orang yang terzalimi ya. Nah, kalau dia selama hidupnya itu ahli ibadah, intinya soleh gitu ya, rajin. Tidak di tidak di tidak termasuk golongan syahid gitu. Dan orang yang mengeroyokinya sudah jelas berdosa karena yang pertama dia sudah memfitnah gitu. Terus kedua warganya mengeroyok gitu sampai meninggal. Kan masuknya ke membunuh orang ya. Nah, jadi yang lebih dosanya itu warganya karena udah karena masuk ke dua dosa, yaitu memfitnah dan membunuh gitu. Dan sedangkan korbannya walau alam ya dikatakan syahid atau tidak, jika dia selama hidupnya itu beramal soleh gitu, rajin ibadah, insya Allah dia menjadi syahid di akhirat. Mungkin segitu pendapat jawaban dari saya. Bagaimana penanya? Ini lagi ya, ngafirmasi. Kan itu kalau misalkan dianya itu berbuat amalnya soleh lah ya di dunia. Kalau misalkan dia di dunia ya kurang gitu amalnya, tetapi dia mati karena terbunuh ya, itu juga bisa dikatakan bisa atau enggak. Tapi ada lagi bentar. Kalau misalkan tadi kan yang ngeroyok ini sebenarnya dia itu terprovokator oleh satu orang ini. Nah, dia tetap dapat ini ya, dapat 2 dosa gitu. Dosa memfitnah sama dosa membunuhnya. Iya, soalnya kan dia terhasut gitu ya, kayak kan itu belum jelas kan, dia tuh belum ada bukti bahwa dia itu maling atau apapun itu yang diucapkan oleh si provokator itu. Harusnya kita itu menanya dengan baik-baik gitu, benar apa tidak gitu. Terus ya jangan asal ngeroyok gitu. Ya salah juga kenapa kita harus ikutan gitu, kenapa harus kita ikutan ngeroyok, padahal kan dia belum tahu gitu, belum benar dia bersalah apa tidaknya gitu. Kan di mana-mana menghakimi sendiri itu, mengadili sendiri itu kan nggak bagus gitu ya. Jadi harus diselesaikan dengan baik-baik, dibicarakan dengan baik-baik, jangan terbawa emosi. Karena kalau kita ikutan itu berarti kita terhasut oleh setan gitu. Begitu. Tadi sebelumnya apa kita? Maaf sinyalnya ini putus-putus. Yang sebelumnya itu kalau misalkan dia di dunianya ini amalnya kurang, nah itu apakah dia tetap termasuk mati syahid atau enggak? Karena kan dia juga terakhirnya itu matinya itu kan karena dibunuh gitu, difitnah itu. Kalau soal itu walau alam ya, yang penting dia itu selama hidupnya beribadah itu lillahi ta'ala. Nah, kalau dikatakan syahid enggaknya, itu mah walau alam ya. Kalau di dunia kan udah bukan termasuk golongan mati syahid gitu. Tapi mungkin saja di akhiratnya disyahidkan oleh Allah gitu, diberi gelar syahid gitu, diberi diberi kenikmatan gitu atas ya dia tuh udah fitnah gitu, terus matinya juga dikeroyok gitu. Mungkin
Izin masuk. Mungkin udah cukup jelas jawabannya, udah jelas, benar-benar jelas lah. Terima kasih buat yang sudah menjawab, Teh Zakira. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Permisi, Teteh. Saya Lispa, izin bertanya. Boleh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Teh Fajriah ya tadi mengenai orang yang meninggal dikarenakan sakit perut itu digolongkan sebagai mati dalam keadaan syahid. Contoh yang tadi disebutkan seperti meninggal karena penyakit mah dan lambung itu kan termasuk ke syahid ya. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggal karena usus buntu juga termasuk mati syahid? Sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih Kak, ditunggu jawabannya. Izin menjawab ya tadi pertanyaan Kalispa. Sebelumnya saya nggak presentasi ya tadi teman saya Isma, tapi saya di sini bantu menjawab. Apakah penyakit tadi apa lambung? Apa tadi? Usus buntu ya? Bisa menjadi penyakit bisa mati syahid atau tidak gitu ya. Nah, sebetulnya sudah dijelaskan tadi sama Zakira Hasta sebelumnya, penyakit itu kan menjadi salah satu orang yang mati syahid gitulah ya. Nah, akan tetapi selama orang itu sakit, apakah orang itu masih tetap melakukan ibadah atau tidak? Kan terkadang kalau misalkan orang sakit tuh merasa sakit, susah ngapa-ngapain, jadinya sholat susah, baca Al-Quran susah, padahal dengan sakit itu seharusnya bisa lebih mendekatkan diri. Jadi balik lagi tadi kepada iman dan takwa seseorang gitu. Apakah selama dia sakit berusaha untuk tetap beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ataukah malah menjauhi Allah gitu dengan alasan oh sakit saya nggak bisa ke air untuk mengambil air wudhu atau semacamnya. Jadi menurut pendapat saya seperti itu. Balik lagi kepada tadi iman dan takwa seseorang. Apakah selama sakitnya dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga sampai mencapai titik usianya gitu ya meninggal ataukah tidak, begitu Teh. Itu pendapat dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya boleh. Banyak yang terkendala sinyal sebelumnya ya Teh, mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh. Alhamdulillah. Apa yang udah Teteh jelasin saya sedikit mengerti. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin nanya ya Kak. Iya, silakan Kak. Saya Fauzia, temannya tadi si Lispa ya. Saya mau nanya, misal nih kita kan ada orang lagi cari rezeki untuk memenuhi keluarga. Nah, di saat perjalanan mau pulang, ada begal nih, dia mau ngerampas harta itu, uang yang tadi mau dia nafkahin untuk keluarga. Nah, jadi si orang ini kan karena kebegal, jadi dia mati
mati sebelum menyerahkan uangnya itu kan. Jadi jadi dia itu termasuk mati syahid apa enggak? Terima kasih Kak. Izin berdiskusi dulu ya. Sama itu sebentar, kalau misal sebenarnya kan kalau melawan untuk dibegal itu kan bisa termasuk mati syahid ya, kalau nggak salah, soalnya kan dia mempertahankan hartanya sendiri. Nah, misal harta yang dia punya itu dia mencarinya nggak halal gitu, bukan nggak halal sih, kayak misal orang rentenir gitu kan itu ngambil bunga dari si peminjam itu kan nggak boleh. Nah, tapi niatnya dia ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi itu hukumnya dia mati syahid apa enggak? Ya, terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum, izin menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Risna ya? Fauzia Teh. Oh, kok Fauzia, maaf. Jadi ini tuh ada kasus kan, bapak-bapak ya tadi. Dia tuh mencari nafkahnya itu jadi seorang rentenir gitu. Nah, terus dia itu di saat di perjalanan pulang, dia itu dibegal, terus meninggal gitu ya. Iya, betul. Nah, kan kita dari awalnya dulu deh, kan dari awal dia tuh pekerjaannya itu kan udah jelas ya, bahwa rentenir itu hukumnya tidak boleh gitu ya, haram, termasuk memakan harta riba gitu ya. Kan soalnya apa ya, kita tuh makan dari harta orang yang tidak ikhlas gitu, kayak terpaksa gitu, kita tuh bayar bunga tuh kan terpaksa ya. Nah, jadi intinya tidak halal gitu mencari nafkahnya. Lalu dia dibunuh oleh begal. Nah, yang patut dipertanyakan, dia itu kan udah misalnya kalau dia beriman gitu, bertakwa, kan sudah tahu menjadi rentenir itu atau memakan uang riba itu haram gitu kan, tidak boleh. Nah, terus kenapa dia nggak cari pekerjaan lain gitu, malah ya udah jadi rentenir aja gitu, soalnya enak gitu kan, uangnya banyak. Nah, itu udah salah kan, yang pertama udah salah tuh dari awalnya. Terus misalnya kalau dia selama hidupnya tidak beriman dan bertakwa atau nggak ahli ibadah, ya udah berarti tidak termasuk golongan syahid. Soalnya syarat menjadi syahid itu harus beriman dan bertakwa. Jadi jika ada orang nih meninggal, termasuk meninggalnya itu termasuk ke dalam golongan syahid, tetapi dia selama hidupnya tidak beriman, ya percuma kan, kayak dia itu tidak mempercayai Allah gitu, kayak ngapain gitu kan, dia tuh tidak beriman gitu kepada Allah, jadi sia-sia gitu, kayak ya intinya mati syahid itu harus beriman dan bertakwa. Jadi bapak-bapak yang meninggal itu, yang menjadi korban begal, ya tidak syahid karena dari awal dia mencari nafkahnya itu tidak halal, tidak dengan jalan yang benar gitu. Jadi intinya begitu. Jadi inti mati syahid itu harus beriman dan bertakwa ya. Jadi enggak misalnya kita masuk ke golongan orang-orang mati syahid gitu, tetapi kita selama hidupnya tidak beribadah, tidak beriman gitu, ya percuma aja gitu, kayak kan syarat menjadi syahid itu harus beriman dan bertakwa gitu. Bagaimana Fauzia? Oh, oke. Kalau misalnya nih, kan kalau nggak salah, misalkan kita dibegal. Nah, kalau kita dibegal itu, yang aku dengar, kita harus ngelawan, soalnya itu kan harta kita sendiri. Nah, kalau kita mati, diri itu
kita termasuk mati syahid begitu kan? Berarti kalau menurut penjelasan tadi masuknya syahid dunia gitu ya. Bisa gitu nggak sih? Apa nggak bisa termasuk mati syahid? Soalnya yang aku dengar begitu. Misal nih orangnya dia emang kerjaannya nggak halal ya, tapi dia tiap hari sholat. Dia tahu kewajiban sholat, dia puasa, tapi emang pekerjaannya seperti itu. Nah, misal orang bank aja, orang bank kan ada yang pandangan orang kan itu kayak nggak halal karena itu juga ngambil bunga dari orang lain gitu. Nah, rentenir tuh sama aja kayak bank intinya gitu. Nah, jadi itu hukumnya gimana? Apa tetap Ya, nggak masuk mati syahid? intinya ya sama aja kan, tidak mati syahid, soalnya ya dia itu kan sudah berilmu gitu ya, tapi kenapa tidak diamalkan ilmunya gitu. Kayak kita tuh kayak kita tahu nih bahwa sholat itu wajib, tapi kenapa kita sering 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 meninggalkannya gitu. Kayak ya tahu gitu ninggalin sholat itu dosa gitu kan, tapi kenapa gitu kita masih masih bisa itu ninggalin sholat kayak gitu. Jadi ya intinya tidak syahid ya. Terus misalnya nih kita dibegal, harusnya kita tuh jangan mempertahankan hartanya. Kita tuh pentingin diri kita dulu gitu ya, kayak harta mah kan bisa dicari lagi gitu. Terus otomatis ya kalau kita ya udah ikhlasin nih harta kita diambil begal, maka Allah juga akan menggantikan dengan lebih yang harta yang kita telah diambil sama begal itu gitu. Jadi ya intinya kalau mati syahid itu harus dari awalnya itu harus benar gitu ya, kayak kerjaannya benar, halal gitu. Terus selama di dunianya dia itu beribadah gitu, beriman, bertakwa, terus segala sesuatu yang dia kerjakan itu harus lillahi ta'ala gitu. Oh, oke. Bagaimana Ujiah? Yang aku tanyain itu bukan dari itunya ya, maksudnya dia melakukan hal yang negatifnya itu cuma di kayak kerjaannya dia itu yang rentenir itu. Kalau misal bang itu kan pendapat orang kan ada yang beda-beda ya, ada yang bilang itu haram, ada yang bilang itu boleh gitu ya. Nah, yang dipermasalahin tuh kayak dia percaya nih, oh ini kerjaan nggak apa-apa deh kayaknya halal, kan kerja lillahi ta'ala nih buat menghidupi keluarga gitu. Nah, si rentenir ini yang bang ini pas mati dibegal itu, tapi dia sholat, dia kayak menafkahi keluarga dengan baik, dia kewajibannya terpenuhi, cuma itu yang dipermasalahin itu persepsinya yang dia mengambil bunga itu. Jadi karena dia melakukan itu, dia tetap bakal jadi tidak termasuk mati syahid. Teh, mohon maaf. Jadi Jadi ingin menambahkan. Aduh, Teh itu Ini mohon maaf. sinyalnya Jadi mandat-mandat. intinya tadi pembelaan dianya itu apakah jadi mati syahid atau enggak gitu ya? Iya, jadi dia itu termasuknya nanti mati syahid apa enggak karena pekerjaannya itu yang dia dari pandangan orang lain itu tidak halal, tapi pandangan dia sendiri itu adalah halal. Dan maksudnya Jadi deh, jangan mikirin pandangan dari orang lain atau pandangan dari kita harus menurut syariat Islam gitu kan. Misalkan udah tertera nih bahwa memakan harta riba itu haram gitu kan. Nah kan kita harus kembali ke dasar hukum agama bahwa memakan harta riba itu sudah dilarang gitu, haram. Maka menurut pendapat apapun, menurut pendapat ulama atau apa-apa, misalnya menurut kita nih, kita tuh rajin ibadah tapi ya niatnya kan lillahi ta'ala gitu, tapi tetap aja salah jalannya gitu. Kan ya
udah tertera gitu di dalam Quran, di dalam hadis. Membela diri dalam kejahatan. Jadi izin ya menambahkan ya. Jadi karena oke, kita lihat konteks yang lain. Konteks dia sebagai manusia itu membela diri dia dari kejahatan gitulah ya. Nah, konteks membela diri ini, apalagi dia tadi membela harta yang niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan membela suatu kehormatan diri dia gitulah ya. Nah, hal ini tuh bisa dikatakan mati syahid teh. Kalau misalkan kita melihat konteks dia tadi membela diri gitu ya untuk menyelamatkan harta dia demi menafkahi keluarganya, maka itu termasuk ke dalam konteks mati syahid begitu teh. Tapi urusan tadi riba atau tidaknya ya mungkin tadi ya ada berbagai pendapat bahwa itu riba atau enggak, tapi kalau misalkan konteks yang saya tanyakan, karena orang itu si kepala keluarga ini membela diri untuk menyelamatkan hartanya, menyelamatkan diri dia demi keluarganya, maka itu dikatakan mati syahid teh. Begitu. Apa dirasa cukup atau masih kurang teh? Meninggal karena wabah ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang terkena wabah itu termasuk orang-orang yang mati syahid. Jadi maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Jadi COVID ini bisa juga dikiaskan dengan mat'un atau wabah. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahid orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Jadi maksudnya syahid akhirat tuh, jadi dia tetap dimandikan sebagai orang yang meninggal seperti orang-orang pada umumnya gitu. Kan kalau orang yang syahid dunia dan akhirat itu ketika meninggal itu tidak boleh dimandikan gitu. Jadi dikuburnya pun pakai baju yang dia pakai ketika pada saat ia meninggal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Isma yang telah menambahkan materi terakhir. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini dalam sebuah hadis yang artinya menceritakan kepada Abu Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Soli, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampun untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5, yaitu orang yang mati akibat penyakit taun atau wabah, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis yang tadi saya jelaskan dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain dari gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan seperti orang yang meninggal pada umumnya. Nah, orang yang mati syahid di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam medan perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas tadi, yang tertimpa reruntuhan, yang penyakit meninggal karena sakit perut, penyakit perut gitu, terus karena tenggelam, pokoknya yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Sekian materi dari kelompok kami.
pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami dan penyampaian yang kurang, karena kami masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk on cam semua. Ya, minta tolong. Lanjutin, mungkin barangkali ada yang nggak bisa on cam. Ispa on. Fauzia on. Fauzia. Dih, kok gitu? Ayo. Gak apa-apa sih. Sari, Siti Aisyah, Putri Hoironisa, Cantika. Selain. Nah, gitu dong, Bu. Ayo, ini nggak ada. Itu Bipa. Bawel ya Allah. Agak mau dari laptopnya. Ya. 1, 2, 3. Duduk.